Kita tidak perlu menjadi hebat untuk bisa memulai sesuatu, namun sebaliknya harus memulai sesuatu untuk menjadi hebat. Selamat malam, perkenalkan nama saya Aulia Sibgotul Hasanah. Salam kenal teman-teman semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai, saya ingin memberikan satu pertanyaan sederhana. Pernah nggak sih kalian lagi buka Instagram, TikTok, niatnya cuma sebentar, tapi tiba-tiba jadi ngerasa capek, insecure, atau malah overthinking? Kalau pernah, tenang, kalian nggak sendirian. Di era digital seperti sekarang, kita memang hidup di dunia yang serba cepat, serba terhubung, tapi juga penuh tekanan, apalagi buat kita sebagai remaja dan mahasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mau menyampaikan satu hal yang sering kita anggap sepele, tapi sebenarnya penting banget, yaitu kesehatan mental atau mental health di era digital. Teman-teman semuanya, pertama kita perlu paham dulu apa sih kesehatan mental itu? Menurut WHO, kesehatan mental itu bukan cuma soal nggak stres, tapi lebih luasnya itu tentang bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau mental health kita nggak baik, biasanya semuanya tuh ikut kena, mulai dari mood, fokus belajar, sampai cara kita berinteraksi dengan orang lain. Masalahnya, di era digital sekarang, gangguan terhadap kesehatan mental itu makin sering terjadi. Coba kita lihat media sosial. Hampir setiap hari kita melihat orang lain tuh terlihat lebih sukses, lebih bahagia, lebih produktif. Padahal yang kita lihat itu cuma highlight aja, bukan sekadar kehidupan sebenarnya. Tapi tetap aja, tanpa sadar kita jadi membandingkan diri kita. Aku kok gini-gini aja ya? Aku kurang apa sih? Nah, pikiran-pikiran seperti itu yang lama-lama bikin kita stres. Belum lagi tekanan dari tugas, ekspektasi lingkungan, dan kebiasaan scrolling tanpa batas yang kadang bikin kita lupa waktu. Bahkan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tuh menyebutkan kondisi seperti ini memang membuat remaja sangat rentan mengalami stres. Makanya penting banget buat kita mulai lebih aware sama diri kita sendiri. Kalau lagi capek, istirahat. Kalau lagi overthinking, coba pause sebentar. Nggak harus selalu kuat, nggak harus selalu baik-baik aja. Selain itu, kita juga butuh lingkungan yang suportif. Kadang hal sederhana kita ngobrol sama teman, curhat, atau sekedar didengarkan itu bisa sangat membantu. UNICEF juga menyebutkan bahwa komunikasi yang baik bisa membantu menjaga kesehatan mental remaja. Dan yang paling penting, ini sering banget dilupain, jangan takut untuk minta bantuan. Kalau emang ngerasa nggak kuat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa cerita ke orang lain atau ke orang yang terpercaya. Atau bahkan ke tenaga yang profesional. Itu bukan tanda kita lemah. Justru tanda kalau kita tuh peduli sama diri kita sendiri. Teman-teman, di tengah dunia digital yang terus bergerak, kita sering fokus ngejar banyak hal nilai bagus, prestasi, eksistensi di media sosial, tapi lupa satu hal penting, yaitu kesehatan mental kita sendiri. Padahal kalau mental kita nggak sehat, semua yang kita kejar itu jadi lebih terasa berat. Jadi mulai sekarang, yuk kita lebih peduli sama diri sendiri, kurangi membandingkan diri, perbanyak bersyukur, dan jangan ragu untuk mencari bantuan kalau dibutuhkan. Dan yang gak kalah penting, kita juga harus saling menjaga sesama teman, mau mendengar, bukan hanya menilai, karena pada akhirnya hidup bukan soal siapa yang paling cepat atau yang paling sempurna, tapi siapa yang bisa menjalani hidup dengan sehat, bahagia, dan seimbang. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga yang saya sampaikan bisa menjadi insight atau bahkan masukan baru untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.